bumi, Betul sekali. dan seluruh isinya. Betul sekali Mas Kendal. Ya, hari kiamat itu enak ngomongnya ya, dalam bahasa itu adalah hancurnya seluruh alam di bumi. Tapi sebelum itu ya, untuk apa sih tujuan kita mempelajari hari akhir itu? Yang pastinya ya, yang pertama supaya kita tahu hari akhir itu apa sih, dan yang kedua kita mengetahui tanda-tandanya apa saja, dan yang terakhir kita supaya kita lebih beriman kepada hari akhir seperti itu. Baik, kita akan memasuki materi inti ya anak-anak. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh alam semesta beserta isinya seperti bumi, gunung, lautan, dan matahari beserta bintang-bintangnya itu berhenti gerak dan hancur. Benar. Tapi hari akhir itu sebenarnya bukan akhir dari Segalanya. Jadi hari kiamat ataupun hari akhir itu sebenarnya malah awal dari kehidupan yang kekal dan juga hari pembalasan. Nah, di mana semua amal baik yang kita lakukan di bumi, kalau kita sering berbuat baik, balasannya juga baik. Tapi yang sering mencuri, berbohong, maka balasannya akan buruk. Maka dari itu selama hidup ya, kalau bisa kita semua itu harus berbuat baik, banyak-banyakin berbuat baik. Nah, kalau misalnya kita banyak berbuat baik, maka pembalasan di akhirat kita bisa masuk ke surga. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita banyak berbuat buruk, maka kita akan masuk neraka. Paham semuanya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, Baik, Mas Apri. adakah tanda-tanda tanda akhir itu? Nah, tanda-tandanya ada ya anak-anak ya. Jadi tanda-tanda hari akhir itu ada beberapa macam. Tapi sebelum itu, karena hari kiamat ada dua macam, kira-kira ada yang tahu nggak hari kiamat itu ada dua macam apa aja? Angkat tangan. Baik, Esa. Kiamat kubra dan kiamat sugro, Bu. Ulangi. Kiamat kubra dan kiamat sugro, Bu. Mantap sekali, Nesa. Jadi kiamat itu ada dua macam, kiamat kubra dan juga kiamat sugro. Jadi tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kiamat sugro itu seperti banyaknya orang yang meninggal dunia. Nah, kira-kira di sekitar anak-anak itu banyak nggak kayak orang yang meninggal dunia? Nah, kalau misalnya ada, berarti itu adalah salah satu dari contoh tanda-tanda kiamat sugro. Selain itu juga seperti banyak bencana alam juga, banjir, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan juga lain sebagainya. Kalau tanda-tanda kiamat kubra apa aja sih, Bu? Ya, tanda-tandanya seperti matahari itu terbitnya dari barat. Kalau seperti biasanya itu matahari terbit dari Timur. Nah, kalau misalnya matahari udah terbit dari barat, maka tanda-tanda kiamat sudah hampir dekat. Dan selain itu juga munculnya yang matanya ada satu. Ada yang tahu itu apa? Jadi itu Dajjal, munculnya Dajjal dan menyebarnya di mana-mana fitnah. Dan yang terakhir yakni ditiupnya trompet sangkakala. Pintar sekali. Baik anak-anak, jadi Ibu tadi barusan aja menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro dan juga sugro. Dan gimana sih cara kita beriman kepada hari akhir? Yang pastinya kita harus melaksanakan sholat tepat waktu. Ya. Kalau sudah ada azan, langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Dan yang kedua harus berkata jujur. Nggak boleh berbohong.
Jadi anak-anak bisa perhatikan di papan tulis ya. Jadi untuk anak-anak sudah siap semuanya? Siap, Bu. Kita perhatikan tayangan video yang Ibu tayangkan di papan tulis ya. Hari kiamat. Besar sekali ya Bu, kalau gunung Elebensi dekat ini. Ajma percaya tidak kalau nanti gunung sebesar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajma ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat, apa itu Bu? Yaitu Yaumul Qiyamah yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi dari itu. Setelah kita sudah memahami video yang Ibu tayangkan, Ibu harapkan anak-anak semua paham materi kita untuk hari ini. Dan Ibu memiliki tugas untuk per individu ya, bukan per kelompok. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugasnya di rumah sesuai apa yang Ibu tulis di papan tulis. Ditulis ya anak-anak? Ya, Bu. Ibu. Tulis di buku apa, Bu? Sip. Baik, jadi untuk pengerjaan tugasnya bisa ditulis di kertas 1 lembar. Jangan lupa diberi nama dan juga kelasnya. Jadi di pertemuan minggu depan tugas harus sudah selesai dan dikumpul. Baik anak-anak, jadi setelah kita mempelajari hari akhir, hidup kita di dunia ini ibarat kita seperti diberi waktu berbelanja gratis oleh Tuhan. Jadi kesempatan ini harus kita pergunakan dengan baik. Perbanyaklah kita berbuat kebaikan, berkata jujur, beriman kepada Tuhan, dan jauhi perbuatan yang buruk seperti bohong, mencuri dan juga lain sebagainya. Supaya apa? Supaya saat kita nanti di akhirat, di saat kita di dunia kita selalu melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan tiket VIP surga. Sebaliknya, jika kita melakukan di dunia itu banyak kesalahan, maka kita akan masuk neraka. Jadi Bu harap untuk pembelajaran hari ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Waktunya sholat, cepat sholat, dan kita harus selalu berkata jujur. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita materi tentang hari akhir pada hari ini.